semuanya, kami kelompok 6 dari 10 AKL 2. Perkenalkan, nama saya Nanda Safwa Zahra dari nomor absen 24. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Yohandayani dari absen 4. Perkenalkan, saya Fani Olivia Donella dari absen 10. Perkenalkan, saya Axel Clara Ramadan dari absen 6. Perkenalkan, saya Ramadan Lutfi Asransa dari absen 19. Perkenalkan, saya Tanur Sabdan Sita dari absen 5. Saksikan video kami. Yeay! Kepekerjaan adalah konsep yang mencakup aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu dengan tujuan memperoleh penghasilan atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas ini dapat berupa pekerjaan formal di sebuah perusahaan atau organisasi, pekerjaan informal seperti usaha mandiri, atau bahkan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus anak, membersihkan rumah, dan memasak. Dalam konteks ekonomi, kepekerjaan berperan penting sebagai sumber penghasilan bagi individu dan keluarga, serta sebagai penyedia tenaga kerja bagi berbagai sektor ekonomi. Pada tingkat makro, tingkat kepekerjaan juga menjadi indikator penting untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Namun, kepekerjaan juga dapat memiliki implikasi sosial, psikologis, dan budaya yang kompleks. Beberapa orang mungkin merasa puas dan merasa bernilai dengan pekerjaan mereka. Sementara yang lain mungkin mengalami stres, ketidakpuasan, atau bahkan kesulitan mencari pekerjaan. Selain itu, konsep kepekerjaan juga terkait dengan isu-isu seperti ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan kondisi kerja yang layak. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan budaya di balik kepekerjaan dalam rangka mempromosikan kesetaraan, kesejahteraan, dan keadilan dalam dunia kerja. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 ingin menjelaskan tentang tema P5 kepekerjaan. Dari tema kepekerjaan kali ini, kami mengambil contoh mengenai potensi pekerjaan yang paling dibutuhkan di Indonesia saat ini. Kami mewawancarai sebanyak 2 narasumber yang berasal dari pihak perusahaan terkait. Halo Kak, perkenalkan nama aku Anissa Yohandayani, aku dari jurusan akuntansi keuangan lembaga. Nah di sini aku mau kakak perkenalkan diri dulu. Nama kakak siapa? Oh, nama saya Gilang Firdaus dari PT Infomedia Solusi Humanika. Oke. Nah, jadi aku ada beberapa pertanyaan nih Kak terkait tentang peluang pasar yang saat ini. Jadi kalau kakak ini dari perusahaan ISK, jadi itu bergerak di bidang apa? Itu bergerak di bidang sumber daya manusia. Jadi kita menyiapkan talent-talent bagus untuk kita salurkan kerja. Oke. Di perusahaan ini tuh menerima fresh graduate itu nggak sih Kak? Ya, iya, terima Oke. Bukan luar. Nah, untuk saat ini nih Kak, kalau menurut kakak peluang pasar dari perusahaan itu apa sih Kak? Peluang pasar. Yang jadi target perusahaan ini? Oh, di Selanjutnya, Septian Ramadhani mengklaim jadi mahasiswa Rocky. Enggak gitu kan, salah satu di SMK 41 ya kan, dan kemarin saya sudah juga ke SMK 49 di Marunda, jauh ya untuk jadi untuk target pasarnya ya untuk saat ini kita lagi tur SMK ya. Oke, gimana sih Kak? Ada kriteria khusus apa aja nih dari karyawan baru yang biasanya di-hire sama ISK? Kalau kriteria khusus tidak ada ya. Selanjutnya, Davina Ari Kusuma yang berkenan jadi mahasiswa Rocky. Kalau tadi versi akunnya, sekarang versi web 3. Ya nggak ribet kita kok. Nah, kira-kira nih Kak, kan pasti ada banyak bidangnya. Nah, menurut Kakak Davina ini ceritanya dari rekomendasi untuk kayak aku ini jurusan akuntansi kira-kira contohnya kemana nih Kak? Oh, kita Selanjutnya, ada Novel Afdar Alfiansyah yang berkenan jadi mahasiswa teknik.
cocok buat Iya. jurusan apa tadi? Akuntansi. Akuntansi, ya. Nah kalau perusahaan biasa ini biasa menerima kayak anak-anak PKL gitu nggak kak? Oh, terima sekali. Kita juga ini butuh nih sebenarnya anak PKL. Iya. Iya benar lagi Nah butuh. kalau di daerah Jabodetabek itu ada nggak sih perusahaan IS ya? Jabodetabek kita kebetulan di nasional ya. Kita ada di Bali, ada di Jawa Timur, ada di Tenggara, ada di Sumatera. Pokoknya kita skupnya nasional. Enggak, cabang yang di Jabodetabek hanya di Jakarta. Jakarta itu. Di Cipete. Selanjutnya ada Rahman Jani yang menjadi mahasiswa aktivis Kalau menurut kakak, aku minta satu kata dari untuk perusahaan Universitas jasa ini. Mandiri. Go global. Ya, makasih banyak ya kak, sudah mau bersedia diwawancara. Juga mahasiswa. Halo kak. Bisa bekerja sama dengan swasta atau partner Dari jurusan akuntansi keuangan, jadi itu adalah pengalaman yang aku mau wawancara nih kak. Sebelumnya nama kakak siapa? pasti Halo semuanya, perkenalkan nama jadi kakak operationnya, Kakak jadi bekerja di salesnya ataupun operation. kasir atau Oke, admin juga bisa mempelajari oh gimana sih marketnya dari sepatu-sepatu Nike, gimana sih marketnya dari sepatu-sepatu Adidas gitu. Yaitu Jadi itu dimana menjadi lebih dari hal yang perusahaan itu fun dibangun dari 12 tahun dalam lalu. detail. Jadi masuk Kalau untuk kakak sendiri, ada nggak tuh boleh disebutin tadi pengalaman yang Kayak unik? non-fashion ini tuh target pasar itu apa ya kak? target pasar kami itu bisa dibilang ke sosial media, terutama juga untuk segmentas kami. Oke, nah strategi pasar dari non-fashion itu kayak gimana sih kak? Strateginya. Berarti emang ada aja berarti ya? Berarti kita juga harus paham dong kak sama karakter Jadi yang ada misalkan sama kalau kita. ada hari Betul, besar, as a sales gitu ya mas ya, pasti kita harus paham gimana sih nge-approach pelanggan, gimana sih pelanggan ibu-ibu, gimana sih pelanggan yang anak muda, oh anak muda sukanya Kalau promo, non-fashion ibu-ibu ini juga sukanya kira-kira menerima karyawan fresh graduate nggak kak? apa itu juga pasti Ada hiring nih, kita lagi Oke, hiring. nah kak, kan Untuk teman-teman yang baru ini juga lulus, mungkin PKL selain bisa ada dipegang. yang mau lanjut ke perguruan tinggi atau yang pertama kita kerja, sini ada mungkin asisten. ada yang mau buka bisnis Asisten ini sama retail, aja kita kayak kan nggak apa, tahu. itu Kira-kira ada kayak tips nggak sih buat orang-orang yang atau mau kita jadi nanti yang di Muhammad pengusaha bisa bisnis retail? ada di sini. Masa nggak usah pengusaha? Ada Gimana tuh? influencer spesialis di sini kita punya pemerintah. Nah di sini tuh untuk kalian yang jurusannya mungkin beda, bukan di kafe atau apa, yang kita ambil substansi bisa di sini. Jadi bisa jadi contoh kita bikin di aqua ataupun bikin masalah. Oke, nah kira-kira kriteria yang diambil biasanya non-fashion itu kayak gimana sih kak kriteria karyawan barunya? Untuk yang tahu yang Kanopi mau nih, CEO-nya Kanopi BTW. Yang mau proses sendiri tuh ngambilnya ya sigap, terus face respon aja sih. Terus bisa kita tuh nggak maksain semuanya harus bisa kayak AI, Photoshop atau apa. Salah satu itu nggak apa-apa, tapi penting kalian menguasai itu. Lalu kita juga include yang bisa video, fotografer gitu kayak. Oke, kakak pertanyaan udah cukup. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk wawancara hari ini. Semoga Aku mungkin di depan mau biar sukses terus salon. kakaknya. Jangan lupa guys, daftar di sini. Makanya tapi Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa pekerjaan di Indonesia saat ini banyak menggunakan media sosial sebagai media pemasaran. Dan kriteria yang dibutuhkan oleh beberapa perusahaan yaitu orang yang pandai dalam memasarkan barang. Tidak hanya itu, diperlukan juga pekerja-pekerja yang pandai dalam editing foto atau video. Apabila kita amati, peluang pekerjaan saat ini lebih terfokus ke dalam bidang bisnis manajemen atau bisnis. Kalau dilihat dari segi alasannya, yaitu adalah bagaimana tingkat kebutuhan masyarakat saat ini tidak terkendali, sehingga banyak orang yang mulai berlomba-lomba untuk membuka atau memulai bisnis. Kualitas SDM kita saat ini dituntut untuk aktif dan kreatif dalam merespon perkembangan zaman, di mana semua orang harus pandai dalam segala bidang. Ketika kriteria tersebut sudah dapat terpenuhi, maka akan banyak perusahaan yang menerima.